Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Baik-baik. Ya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap semangat dalam belajar dan selalu berkarya dimanapun kalian berada ya. Tetap jaga Ya. kebersihan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan pimpin Baik. doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima Amin. kasih Amel. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kita bisa belajar dengan lancar hari ini. Silakan kalian absensi terlebih dahulu di question daftar hadir yang sudah saya buat di Google Classroom ya. Itu nanti sebagai bukti kalian bahwa telah hadir dalam pembelajaran hari ini. Ya, silakan saya tunggu. Ya, ini mungkin temennya ada yang nggak bisa gabung di Meet, terkendala koneksi ya. Nggak apa-apa, nanti pembelajaran akan kita sinkronkan dengan Google Classroom ya. Semoga dimanapun teman-teman berada tetap dalam keadaan sehat ya. Jika memang tidak bisa mengikuti pembelajaran, diharapkan disampaikan lebih awal. Baiklah anak-anak, sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, saya akan mereview materi pada minggu lalu, yaitu tentang macam-macam format gambar pada aplikasi grafis berbasis bitmap dan vektor. Adakah yang ingat terkait materi sebelumnya? Saya Bu, Baik, silahkan. format gambar pada aplikasi bitmap seperti PSD, JPE, JPEG, BMP, GIF, dan format gambar pada aplikasi vektor seperti CDR, AI, SFG, TPS. Ya, baik sekali ya Mel untuk reviewnya dan terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit terkait program aplikasi grafis berbasis vektor antara lain ada CorelDRAW, kemudian Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan masing-masing program menghasilkan formatnya sendiri-sendiri ya, seperti CDR, AI, SFG, TPS ya. Kemudian dalam dunia desain grafis dan percetakan yang berhubungan dengan gambar dan foto terdapat banyak jenis format atau ekstensi file, yaitu gambar PSD, ada BMP, IPS, JPEG, GIF, TIFF, PDF, PNG, dan masih banyak lainnya. Oke. Materi berikutnya kita akan mempelajari tentang produk desain grafis, format gambar bitmap dan vektor. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.4 mendiskusikan berbagai format gambar, kemudian 4.4-nya menempatkan berbagai format gambar. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran ini yaitu diharapkan peserta didik dapat 1. Menunjukkan format gambar bitmap dan vektor dengan cara mengirimkan pada Google Classroom dengan benar dan percaya diri. 2. Membuat produk desain grafis format gambar bitmap dan vektor yang nantinya akan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Baik, adakah yang tahu beberapa produk desain grafis dengan format gambar? Untuk produk foto biasanya yang digunakan Farah. adalah Baik, format Farah. gambar JPGS, GIF, dan PNG, Bu. Dan produk animasi sederhana dengan format gambar GIF. Ya, baik sekali Farah ya, terima kasih.
Itu tadi adalah beberapa produk desain grafis dalam format gambar, yaitu tadi apa, untuk produk foto biasanya disimpan menggunakan format gambar JPEG, PNG itu ya. Untuk animasi biasanya animasi yang sederhana memang disimpan dalam format GIF seperti itu. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kalian menyimak materi dari pembelajaran hari ini, nanti kalian bisa lihat forum diskusi dan penugasan yang sudah saya bagikan di Google Classroom untuk diskusi nanti. Untuk penjelasan selengkapnya, kita simak penyampaian materi tentang produk desain grafis menggunakan macam-macam format gambar. Word yang saya bagikan terlihat, bahan ajar yang saya bagikan. Kelihatan? Kelihatan, nak? Bahan ajar yang saya bagikan ini kelihatan enggak? Oke. Bentar ya. Udah? Ya. Untuk materi sekarang terkait dengan KD 3.4 yaitu format gambar dalam desain grafis. Pertemuan 3 di sini yaitu yang harus kalian pelajari ya, tentang produk desain grafis menggunakan macam-macam format gambar. Nah, silakan kalian perhatikan di sini ya, hal-hal yang perlu dimengerti sebelum memilih format file gambar dalam desain grafis ya. Dalam sebuah karya dengan software itu pastinya tidak lepas dari pemilihan format file gambar atau desainnya ya. Ketika itu kalian melihat gambar-gambar yang kadang menarik mata ya, terkait dengan keindahannya, misalkan ada di dalam buku, kemudian di dalam brosur, media online seperti banner iklan atau foto atau media lainnya ya. Kadang di situ banyak sekali objek visual ya, baik itu tulisan, teks dan sebagainya. Ya, gambar-gambar tersebut itu adalah hasil karya dari berbagai seniman, kemudian ada desainer, ada fotografi maupun ilustrator ya. Kalau di dalam bidang dunia kreatif yang kita sudah menggunakan bidang desain, itu memang menggunakan berbagai macam jenis software desain grafis ya yang biasa digunakan, baik itu nanti baik software pengolah gambar vektor maupun yang gambar raster. Nah, di situ adanya berbagai software otomatis akan memunculkan berbagai macam jenis format gambar file ya. Terkadang itu dalam penggunaannya kita sendiri bingung, oh mana sih yang lebih cocok. Nah, di situ ada format file gambar atau desain dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama gambar raster atau bitmap. Yang foto yang pertama itu gambar apa? Ya, halo. Foto yang kuda, itu kan memang dari jepretan kamera ya kan. Kemudian yang tengah-tengah itu gambar apa? Sebuah ilustrasi ya kan. Biasanya kalau ilustrasi seperti ini biasanya digambar di pengolah gambar vektor seperti Photoshop, Adobe Illustrator seperti itu. Terus yang gambar grafis web itu biasanya mereka bisa, karena memang ada beberapa gambar juga, ada pengolah gambar vektornya juga. Biasanya pengolah gambar software pengolah gambar raster yang digunakan contohnya Photoshop seperti itu ya. Sebelumnya sudah dipelajari tentang gambar raster, merupakan sebuah gambar yang terdiri dari kumpulan dot atau titik-titik kecil dan berbentuk segi empat dalam sebuah grid ya.
foto. Kemudian untuk dalam pewarnaannya kalian bisa lihat di sini perbedaan warnanya ya. Ada 8 BPP, ada 16 BPP. Untuk BPP sendiri artinya adalah bits per pixel. Jadi bedanya ukuran nanti kalau kamu setting ukuran warnanya, pilih warnanya berapa bit per pixelnya ya, semakin kecil otomatis dia akan semakin antara satu warna dengan yang lainnya terlihat jelas perbedaannya. Jadi ada batas di situ. Tapi kalau semakin besar bit per pixelnya, dia antara warna satu dengan lainnya akan menyatu ya. Kayak gitu. Itu tadi spektrum warna terkait danger chart ya, terkait dengan perbedaan BPP. Format file raster sendiri yaitu tadi ada JPEG, PNG, GIF, TIFF, PSD, RAW, PSD sama SAI ya. Mode warna gambar raster yang sering digunakan ya. Di sini walaupun sebenarnya ada 8 mode warna, namun hanya 4 mode warna yang dipakai. Yang pertama ada CMYK, terdiri dari cyan, yellow, magenta sama black. Kemudian itu ada RGB, itu terdiri dari red, green, blue ya. Kemudian ada grayscale ya. Di sini berasalnya dari rangkaian warna putih sampai dengan warna hitam. Tuh. Nah, contoh fotonya seperti ini. Ini adalah pengaplikasian grayscale. Kemudian ada bitmap. Ini mode warnanya hanya terdiri dari 2 warna, hitam dan putih, untuk mewakili pixel dalam sebuah gambar ya. Format gambar vektor, perhatikan ini ada beberapa contoh ketika membuat ilustrasi digital vektor, logo, icon. Ini gambar vektor ya, adalah gambar digital yang terbentuk dari kurva, garis, titik dan dikalkulasi oleh komputer menggunakan persamaan matematika dan bukan dari kumpulan piksel yang berwarna. Format file vektor yaitu ada IPS, PDF, AI, SVG, AF Design sama SAI ya. Perhatikan format file gambar berbasis raster ya. Bedanya yang JPEG full sama JPEG kompresi apa kira-kira nak? Perbedaannya apa? Terlihat semua. Terus kalau yang kompresi? Oh gitu ya. Ya, perbedaannya mungkin tidak bisa dilihat secara jelas ya. Yang pasti kalau misalkan itu nanti dilihat di bagian properties warnanya, nanti itu akan berbeda ya, kayak gitu. Memang membutuhkan aplikasi untuk melihatnya. Yang pertama terkait dengan JPEG ya. Ini contohnya kalau misalkan kalian menggunakannya di Photoshop, di situ ada pengaturan optionnya ketika menyimpan file JPEG harusnya seperti apa, dari ukurannya, kemudian kualitasnya seperti apa ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Perhatikan penggunaan JPEG biasanya untuk mengirim gambar preview desain. Misalkan kalau ada klien, nah itu JPEG ini dapat dikompresi menjadi ukuran gambar yang sangat kecil gitu, jadi bisa dikirim lewat email ya.
Terus kemudian ya biasanya untuk cetak foto ya rata-rata menggunakan JPEG. Kemudian untuk gambar media online itu mereka juga menggunakan JPEG. Jangan menggunakan JPEG jika satu kalian membutuhkan file desain yang bisa diedit. Jadi jangan simpan file dengan file ini kalau memang nantinya file itu akan kalian rubah ya. Itu tidak boleh. Terus kedua, gambar dengan background transparan. Itu tidak bisa menggunakan JPEG ya. Kemudian selanjutnya ada TIFF ya, high quality tree photo ya, adalah format gambar lossless raster ya. Kualitasnya ini baik. Jadi kalau nanti mendesain itu yang memang untuk ditaruh di percetakan ya, entah nanti bikin infografis, poster, banner, brosur dan sebagainya. Kalau menginginkan gambarnya itu jelas ya, fotonya jelas dengan kemudian resolusinya bagus, kalian harus memasukkan gambar-gambar dengan format TIFF. Ini dijamin nanti kualitas dari fotonya, atau nanti ketika kamu nge-save as ya, formatnya harus TIFF. Itu nanti kualitas hasil cetaknya biar bagus kayak gitu. Penggunaan TIFF ya jika kalian ingin hasil scan-nya kualitasnya bagus. Terus ketika kalian butuh gambar kualitas tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan gunakan TIFF jika itu untuk keperluan media online. Misalkan Bu ditaruh di website atau ditaruh di beberapa aplikasi yang untuk jualan lainnya Bu, entah di e-commerce dan sebagainya. Itu tidak cocok karena memang terlalu besar ya, tidak semua aplikasi mendukung. Kemudian ada format gambar RAW. Gunakan RAW jika mempunyai waktu lebih atau lama untuk mengedit file gambarnya, tapi jangan gunakan jika tidak mempunyai waktu lebih ya, karena biasanya akan berwarna gelap atau kurang siap untuk diproduksi langsung sebelum dilakukan proses editing. Selanjutnya ada GIF atau Graphic Interchange Format ya. Gunakan GIF jika untuk membuat animasi web ya. Terus kemudian membutuhkan ukuran file yang sangat kecil, membutuhkan gambar dengan latar belakang transparan, ini bisa untuk GIF. Jangan gunakan GIF jika untuk mencetak gambar ya, kemudian untuk mencetak foto yang kualitas tinggi itu nggak cocok. PNG atau Portable Network Graphic ya. Kapan menggunakan PNG? Perhatikan, digunakan biasanya untuk gambar ilustrasi dengan warna yang terbatas ya. Kemudian kebutuhan grafis web kualitas tinggi, ketika itu memerlukan file grafis dengan ukuran yang sangat kecil itu pakai MPNG. Jangan gunakan PNG ketika berhadapan dengan proyek untuk media cetak, karena nanti hasilnya nggak akan optimal ya. Kemudian kalau bekerja dengan foto atau artwork nggak cocok kalau pakai PNG. Kemudian ada BMP. Penggunaannya untuk sistem operasi Windows lama sih kalau yang ini ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk media online, kurang tepat seperti itu. Ada PSD, Photoshop dokumen ya. Kapan digunakan format ini? Yaitu ketika membutuhkan untuk mengubah artwork atau karya seni untuk mencetak, untuk cetak maupun digital. Harus membuat mockup web atau aplikasi. Terus ketika ingin membuat gambar digital untuk media online ya. Keperluan retouching foto, biasanya animasi video. Jangan menggunakan yang format Photoshop untuk mencetak foto, karena biasanya itu kalian harus konversi dulu ke format TIFF dan PNG memang untuk menghasilkan kualitasnya yang bagus. Kemudian memposting foto di media online atau memberikan review kepada klien, karena memang
Photoshop ini hanya bisa dibuka di software yang memang punyanya Photoshop. Kalau di view gambar gitu nggak bisa, jadi nggak cocok untuk kalau presentasi ya. Ada SAI, kemudian ada format gambar SVG, biasanya ini untuk di web ya, biasanya mayoritasnya. Kemudian AI ini untuk pengolah gambar vektor ya. Ini juga hampir sama dengan Photoshop, dalam artian bisalah digunakan untuk buat gambar vektor dan sebagainya, tapi tidak cocok untuk pengolah gambar foto, gambar raster, dia nggak cocok kayak gitu. Corel di sini biasanya untuk desain logo, icon, maskot kayak gitu. Tidak diperkenankan jika Corel ini untuk preview desain karena formatnya ini harus dibuka khusus dengan software Corelnya. Ada IPS, PDF, dan masih banyak lagi ya. Itu tadi materi yang terkait dengan macam-macam produk desain grafis menggunakan macam-macam format gambar ya. Adakah yang belum dipahami? Silakan bisa ditanyakan. Saya Bu, untuk format gambar JPEG adakah beberapa Ya, ketentuan silakan. sehingga tidak boleh digunakan? Ya, JPEG ya maksudnya ya, mungkin ya. Ya. Baik, disimpan dulu ya. Untuk yang lainnya silakan. Saya Bu izin bertanya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Untuk format gambar TIFF apakah bisa digunakan untuk Iya, media silakan online? Devsa. Ya, sudah ada 2 pertanyaan dari temannya. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Ilukis sama Devsa? Yang pertama dari Ilukis mungkin terkait dengan format gambar JPEG tidak boleh digunakan untuk apa ya? Itu mungkin tadi ada yang kurang jelas Ilukis. Ya, Format silakan. gambar JPEG tidak boleh digunakan jika membutuhkan file desain yang bisa diedit gambar dengan menggunakan background transparan. Ya. Format gambar JPEG ya tidak boleh digunakan jika membutuhkan file desain yang bisa diedit dan gambar dengan menggunakan background transparan. Yaitu jawaban baik sekali dari Amel. Terima kasih Amel. Untuk selanjutnya tadi pertanyaan yang kedua terkait format gambar TIFF biasa digunakan untuk media online, apakah bisa ya? Silakan, mungkin Ade bisa bantu jawab. Untuk keperluan Ya, media silakan, online Dinda, biasanya mungkin. PNG dan JPEG lebih baik karena jika menggunakan TIFF filenya terlalu besar. Baik sekali untuk jawaban dari Dinda. Ya, itu tadi ya sedikit tambahan dari saya untuk keperluan media online ya. Meskipun beberapa web browser itu populer telah mensupport format gambar TIFF ya, tapi format gambar TIFF ini lebih optimal digunakan untuk media cetak ya. Untuk yang format PNG dan JPEG itu biasanya memang lebih baik ketika ingin menampilkan gambar berkualitas di media online seperti itu. Jadi untuk TIFF memang biasanya untuk media yang akan dicetak itu lebih bagus hasilnya. Baik, silakan tinggalkan komentar di bawah bagian bahan ajar atau di situ nanti ada forum diskusi yang sudah saya bagikan di Classroom ya. Nanti silakan diskusi di situ dan saya akan periksa. Ya anak-anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini, adakah yang bisa membuat kesimpulan? Dalam mendesain karya dengan software pasti harus memilih Iya, format silakan, file Nak. gambar dalam penyimpanannya. Dalam menentukan format mana yang akan kita gunakan, kita harus melihat fungsi dari masing-masing kegunaan dari karya yang akan kita buat. Berbagai software yang ada saat ini banyak membantu para desainer grafis dalam proses membuat sebuah desain. Bahkan software desain pun telah menjadi standar de facto dunia desain dengan berbagai jenis format yang disediakan. Iya.
Baik sekali kesimpulan yang telah disampaikan oleh Desa. Untuk penugasan silakan kerjakan di Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Ya. Ini sudah ada yang mengerjakan evaluasinya sepertinya ya. Untuk yang lainnya ditunggu ya penyelesaiannya di Google Classroom. Ya, baik. Bu Karin sangat senang sekali ya untuk pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Sebelum Ya. mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita Sebagai penutup, berdoa sesuai silakan dengan pimpin keyakinan doa. dan kepercayaan Dipersilahkan. masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, raihlah ilmu ketika sedang mencari ilmu, belajarlah buat tenang dan Waalaikumsalam sabar warahmatullahi ya. wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.